Pada tahun 2023, Tiongkok untuk pertama kalinya menyalip Amerika Serikat dengan jumlah klaster sains dan teknologi terbanyak di seluruh dunia menurut Indeks Inovasi Global 2023 yang dirilis oleh Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia. Tiongkok juga telah menduduki puncak aplikasi paten internasional melalui perjanjian kerjasama paten selama 4 tahun berturut-turut, menjadikan dirinya sebagai negara terkemuka di dunia dalam bidang kekayaan intelektual dan inovasi. Wow, ini sangat menarik dan saya akan membahasnya untuk Anda. Semua kemajuan Tiongkok ini tak lepas dari dukungan pemerintah, di mana pemerintah Tiongkok terus meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan atau R&D. Pada tahun 2023, input R&D Tiongkok melampaui 3,3 triliun renminbi atau sekitar 458 miliar US dollar dengan intensitas input R&D mencapai lebih dari 2,64%. Karena perusahaan adalah pembuat inovasi utama, kebijakan khusus telah dibuat untuk menawarkan perpajakan preferensial dan dukungan keuangan bagi perusahaan teknologi tinggi untuk mendorong inovasi. Pemerintah juga telah memperkenalkan serangkaian langkah baru untuk membina lebih banyak tenaga ahli muda, termasuk memprioritaskan peran mereka dalam proyek dan tugas R&D utama. Terlebih lagi, investor asing didorong untuk mendirikan pusat R&D di Tiongkok, sementara pakar asing dipersilakan untuk berinovasi di negara tersebut. Dalam upayanya untuk menetapkan batasan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Tiongkok memperkenalkan serangkaian tindakan uji coba untuk tinjauan etika terhadap kegiatan R&D. Secara keseluruhan, kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi inovasi sains, teknologi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagi Tiongkok, tahun 2023 merupakan tahun pencapaian besar dalam sains dan teknologi. Mari kita lihat beberapa peristiwa yang menarik dan mengesankan tersebut. Kapal selam berawak Ventose yang berarti pejuang dibawa oleh kapal penelitian ilmiah Tenshuo 1 untuk menyelesaikan misi penelitian ilmiah penyelaman dalam berawak internasional pertamanya di Oceania pada bulan Maret tahun lalu. Ventose yang telah dikembangkan sendiri di dalam negeri telah meningkatkan tingkat inovasi independen teknologi peralatan laut dalam Tiongkok. Selanjutnya, C919, pesawat penumpang besar yang dikembangkan sendiri oleh China, menyelesaikan penerbangan komersial pertamanya dari Shanghai ke Beijing pada 28 Mei 2023, yang menandai masuknya pesawat ini secara resmi ke pasar penerbangan sipil. Pada bulan Februari bulan ini, C919 melakukan debut internasionalnya di Singapura Airshow. Pesawat ini menarik perhatian global yang cukup besar dengan banyaknya pengunjung yang berbondong-bondong untuk melihat pesawat ini dan bagaimana performanya. Banyak pakar penerbangan internasional berkomentar bahwa C919 dapat mematahkan duopoli Boeing dan Airbus di pasar domestik China. Ukuran pasar penerbangan China dan kebijakan industri yang kuat memberikan C919 keunggulan untuk memajukan strategi Made in China dalam penerbangan. Berikutnya, kapal pesiar besar pertama buatan dalam negeri China, Adora Magic City, telah dikirim pada November 2023. Kapal ini membutuhkan waktu 8 tahun untuk penelitian dan 5 tahun untuk perancangan dan konstruksi. Pada Januari 2024, Adora Magic City yang besar menyerupai kota modern di laut, menyelesaikan pelayaran perdananya. Media internasional memujinya sebagai tonggak sejarah bagi industri pembuatan kapal China. Peneliti Tiongkok telah menemukan bukti utama keberadaan gelombang gravitasi nanohertz dengan menggunakan teleskop radio bulat bukaan 500 meter atau VES. Media luar negeri menyebut penemuan ini penting dalam memahami struktur alam semesta dan perilaku lubang hitam supermasif yang membuka jalan bagi eksplorasi gelombang gravitasi di masa mendatang. Pencapaian besar lainnya adalah upaya eksplorasi ruang angkasa Tiongkok yang mengalami kemajuan signifikan pada tahun 2023. Awak pesawat Shenzhou 15 dan 16 berhasil bertemu satu sama lain di stasiun ruang angkasa Tiangong milik Tiongkok. Misi Shenzhou 16 juga menonjol karena berhasil membawa astronot sipil Tiongkok pertama keluar angkasa. Setelah 5 bulan berada di luar angkasa, pesawat itu kembali ke bumi dan menyerahkan tongkat estafet eksplorasi ruang angkasa kepada Shenzhou 17. Kedepannya kita akan melihat Tiongkok membuat langkah lebih jauh untuk membawa kemandirian dan kekuatan sains dan teknologi ke jenjang lebih tinggi guna mendukung pembangunan nasional.
Nah, bagaimana upaya Tiongkok untuk menjadi ramah bagi orang asing? Untuk meningkatkan daya tarik bagi profesional asing untuk datang ke Tiongkok, pemerintah Tiongkok telah melakukan upaya mempromosikan pertukaran antar masyarakat dan pertukaran lintas budaya. Untuk itu, beberapa langkah telah dilaksanakan tahun lalu untuk memudahkan orang asing bekerja atau tinggal di Tiongkok. Langkah terbaru adalah Administrasi Imigrasi Nasional mengumumkan pada bulan Januari 2024 5 langkah untuk memfasilitasi masuknya warga negara asing untuk bisnis, pendidikan, dan pariwisata. Langkah tersebut mencakup ketentuan yang menyatakan bahwa warga negara asing yang memenuhi syarat dan perlu segera mengunjungi Tiongkok dapat mengajukan permohonan visa dengan mudah langsung di pelabuhan pada saat kedatangan. Mulai 9 Oktober 2023, platform layanan administrasi imigrasi nasional menambahkan lebih banyak fungsi. Pengunjung asing juga diberi kemudahan lain, yakni dapat mengurusnya secara daring, termasuk informasi lainnya yang diperlukan sebelum masuk ke Tiongkok dengan fasilitas daring ini. Menurut Otoritas Imigrasi Nasional Tiongkok, versi baru ID penduduk tetap asing akan digunakan mulai 1 Desember 2023. Versi baru ini akan memudahkan pemegang kartu untuk melakukan urusan pribadi mereka secara daring. Selain itu, Tiongkok kini memiliki perjanjian pembebasan visa bersama dengan Singapura. Warga negara Singapura yang memegang paspor biasa dapat masuk dan tinggal di Tiongkok tanpa visa hingga 30 hari dan sebaliknya. Pengaturan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari dan pengaturan serupa dengan Thailand pada tanggal 1 Maret yang akan memperluas era bebas visa. Prakarsa-prakarsa ini menggarisbawahi dedikasi Tiongkok untuk membina lingkungan yang lebih inklusif dan mudah diakses bagi orang asing, mendorong saling pengertian, dan memfasilitasi kerjasama serta pembangunan internasional. Satu bidang yang juga mendapat perhatian pemerintah Tiongkok adalah ketersediaan pangan melalui inovasi teknologi pertanian pedesaan yang juga mencatatkan perkembangan dan pencapaian yang gemilang di tahun 2023 melalui pembangunan puluhan taman sains dan teknologi pertanian sebagai pusat R&D dan pusat informasi serta transfer teknologi petani pedesaan. Hal ini penting mengingat pangan adalah sektor penting bagi keberlangsungan suatu negara dengan kemandirian pangan di mana tidak selalu bergantung pada negara lain untuk impor. Berikut ini saya sajikan informasi tentang pengajuan paten global yang mendudukan Tiongkok untuk 4 tahun berturut-turut sebagai pemohon paten terbanyak mengalahkan Amerika Serikat yang mencatatkan pertumbuhan mengesankan di tahun 2023 dan semakin meninggalkan Amerika Serikat. Dipublikasikan oleh berbagai media internasional, dalam hal pengajuan paten secara global, Tiongkok mengajukan 25% lebih banyak paten daripada Amerika Serikat pada tahun 2023. Huawei, Samsung, dan Qualcomm menjadi perusahaan yang paling banyak mengajukan paten internasional pada tahun 2023, dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Tiongkok jauh mengungguli pesaing mereka di bidang teknologi tinggi dari Korea Selatan dan Amerika Serikat. Menurut data yang baru-baru ini dirilis oleh Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO. Meskipun sanksi berat Amerika Serikat berdampak besar pada kemampuannya untuk beroperasi di pasar global, Huawei dengan mudah memimpin perusahaan-perusahaan lain di seluruh dunia dengan jumlah paten terbanyak yang diajukan. Entitas yang berbasis di Tiongkok memimpin semua negara lain dalam hal jumlah total paten yang diajukan. Jumlah total aplikasi paten internasional yang diajukan secara global adalah 272.600 pada tahun 2023. Mengenai pengajuan perusahaan, raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei Technology mempertahankan posisinya sebagai pelopor teratas dengan 6.494 pengajuan PCT yang dipublikasikan. Samsung Electronics dari Korea Selatan dan Qualcomm yang berbasis di Amerika Serikat menyusul dengan masing-masing 3.924 dan 3.410 pengajuan. Terkait negara, Tiongkok terus memimpin dunia dalam pengajuan paten PCT dengan mengajukan 69.610 permohonan paten pada 2023. Amerika Serikat menyusul di posisi kedua dengan 55.678 permohonan. Dari tahun 2018 hingga 2023, pengeluaran penelitian dan pengembangan Tiongkok meningkat hampir 70%, sehingga berdampak global dengan terus memajukan teknologi mutakhir. Faktanya, Tiongkok memiliki jumlah paten domestik yang sah terbanyak di dunia. Menurut Indeks Inovasi Global 2023 dari Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia, 24 klaster sains dan teknologi Tiongkok berhasil masuk dalam daftar 100 klaster sains dan teknologi teratas di dunia, tertinggi di antara semua negara. Selain itu, Tiongkok telah mempercepat penerapan hasil penelitian ke berbagai industri.